Perkenalkan, saya Bidan Imelda, bidan yang jaga pada pagi hari ini. Sesuai seperti apa yang Mas dan Mbak tanyakan tadi, di sini saya nanti akan menjelaskan tentang masa prakonsepsi. Jadi, masa prakonsepsi itu untuk merencanakan bagaimana terjadi kehamilan yang sehat. Yang pertama, nanti saya akan membahas tentang apa itu masa prakonsepsi. Yang kedua tentang gizi pada masa prakonsepsi, yang ketiga tentang masa subur dan pola berhubungan, dan yang keempat tentang pola hidup bersih dan sehat. Baik, kita mulai ya Mas dan Mbak. Jadi masa prakonsepsi itu adalah masa sebelum terjadinya kehamilan atau sebelum sel ovum yang dimiliki oleh seorang wanita bertemu dengan sel sperma yang dimiliki oleh seorang pria, di mana masa itu sangat penting dan sangat perlu dipersiapkan guna untuk menjadikan kehamilan dan persalinan dan bayinya juga menjadi bayi yang sehat. Jadi mempersiapkan kehamilan yang sehat itu sangat penting, karena jika sebelum hamil seorang wanita itu sehat, maka nanti saat hamil juga seorang ibu hamil itu akan sehat. Kehamilan sehat akan melahirkan bayi yang sehat. Bayi yang sehat akan menjadi generasi penerus bangsa yang tentunya sehat dan juga cerdas. Baik, untuk yang kedua kita akan membahas tentang nutrisi pada masa prakonsepsi. Apa sih nutrisi yang baik pada masa prakonsepsi? Dan makanan apa saja sih yang dianjurkan untuk persiapan kehamilan? Secara umum, pada persiapan kehamilan tetap dibutuhkan makanan dengan gizi yang seimbang, artinya tercukupinya makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat bisa berasal dari nasi, kentang, umbi-umbian, serta jagung. Untuk protein, ada dua, yaitu protein hewani terdiri dari telur, ayam, ikan, serta daging. Dan untuk protein nabati bisa diperoleh dari kacang-kacangan. Dan yang terakhir adalah sumber lemak, bisa dari minyak ataupun santan kelapa. Dan untuk mikronutrisi adalah zat-zat berupa vitamin dan mineral yang dapat diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa untuk calon ibu, sebelum terjadinya kehamilan, diusahakan untuk selalu minum tablet tambah darah dan asam folat setiap hari. Ini adalah menu makanan gizi seimbang isi piringku menurut Kemenkes, yaitu terdiri dari makanan pokok berupa karbohidrat, lauk pauk, bisa dari protein nabati dan hewani, sayuran, serta buah-buahan. Apa makanan yang perlu dihindari? Tentunya makanan yang terlalu banyak diproses, makanan instan, makanan kalengan, serta makanan dengan tinggi lemak jenuh. Apakah nutrisi penting bagi wanita saja? Nutrisi dengan gizi seimbang penting bagi wanita dan pria calon orang tua. Jadi, calon orang tua harus sama-sama makan dengan gizi seimbang agar kehamilannya kelak akan menjadi kehamilan yang sehat. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu tentang masa subur dan pola berhubungan suami istri.
Masa subur. Masa subur adalah rentang waktu yang sering digunakan oleh pasangan untuk memperbesar peluang terjadinya kehamilan, di mana sel telur yang dimiliki oleh seorang wanita itu matang dan siap untuk dibuahi. Tetapi jika dalam keadaan masa subur tidak ada pembuahan, maka terjadilah haid atau menstruasi. Selanjutnya di sini saya akan bagaimana cara menghitung masa subur. Jadi masa subur itu diperoleh dari tanggal mens terakhir atau haid terakhir, tanggal pertama dimulai ditambah 14 hari, kemudian ditambah atau dikurangi 2 hari. Jadi kalau misalkan seorang wanita mengalami menstruasi pada tanggal 1 itu ditambah 14 hari, berarti hari ke-14, dan untuk menentukan masa suburnya berarti di hari ke-12 dan sampai hari ke-16. Jadi dalam rentang waktu tanggal 12 sampai 16 itu masa subur di mana peluang untuk hamil itu lebih besar. Tips agar pasangan tidak melewatkan masa subur. Jadi dalam merencanakan kehamilan, sebaiknya pasangan suami istri itu melakukan hubungan suami istri 2 kali sehari. Dan yang terakhir, tentunya tentang pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat itu yang pertama terdiri dari selalu makan makanan dengan gizi seimbang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, berolahraga teratur, tidak perlu olahraga berat, cukup jalan atau lari di pagi hari selama 30 menit, dan yang ketiga selalu menjaga kebersihan diri seperti mandi 2 kali sehari, keramas 2 hari sekali, dan selalu menjaga kebersihan organ genitalia. Kemudian yang keempat adalah menghindari rokok atau tidak merokok, dan juga diusahakan untuk tidur dan istirahat cukup dan jangan begadang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau sudah mengerti, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.